Atlet yang saya hormati, sesi ini akan dipaparkan materi tentang kebijakan pengendalian dan pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Putu Agustin Sumawati. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kami persilakan kepada Ibu Putu untuk melanjutkan sesi. Ya, baik, terima kasih Tomo, terima kasih. Saya akan membawakan tentang kebijakan PPI di fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin bisa diperbesar slide-nya. Ya, baik. Untuk kebijakan PPI ini kita melihat kembali standar dari transformasi sistem kesehatan yang sudah digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama transformasi layanan, dan di sini ada pencegahan primer, pencegahan sekunder. Di sini kita masuk dalam aspek PPI ini masuk di dalam transformasi layanan yang pertama. Nah, kemudian transformasi layanan rujukan ini juga meningkatkan akses mutu layanan sekunder dan tersier. Ini juga masuk dalam pelayanan PPI ini. Aspek PPI ini masuk dalam standar transformasi layanan rujukan dan layanan primer. Lanjut. Nah, untuk strategi peningkatan mutu tahun 2020 sampai 2024, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu bagi masyarakat, pemerataan Fasiankes, kemudian pembangunan sistem akreditasi, kemudian penguatan sistem manajemen, dan terlaksananya akreditasi Fasiankes yang merata dan pengukuran mutu Fasiankes yang merata. Akreditasi ini saya ingatkan kembali hanya akreditasi ini tidak sekedar hanya mendapatkan sertifikat, tetapi justru itu adalah dimulainya fasilitas kesehatan untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Fasiankes tersebut ya. Jadi betul-betul itu menjadi titik awal dan harus dijaga terus. Dan selama ini yang kami lihat bahwa Fasiankes ini setelah terakreditasi, setelah survei akreditasi, nanti tertidur lagi. Ketika berapa tahun kemudian baru akan lembur kembali. Padahal itu hal-hal yang memang sudah harusnya kita laksanakan secara rutin, ada ataupun tidak ada survei akreditasi, dan itu adalah kewajiban kita untuk memberikan pelayanan yang bermutu untuk masyarakat. Lanjut. Ya, untuk intervensi peningkatan mutu di FKTP, nantinya akan ada 6 indikator di puskesmas, 4 indikator di klinik, ya, dan 4 indikator di TPMD. Ya. Jadi semua registrasi sarana prasarana alat kesehatan sumber daya kesehatan, indikator mutu Fasiankes, pelaporan, indeks indeks pelayanan, kemudian tata kelola penggunaan dan penilaian akreditasi. Lanjut. Nah, untuk mekanisme penjaminan mutu sendiri pasti operasional dari puskesmas ya, harus registrasi juga. Kemudian akreditasi ini adalah untuk memberikan pengakuan kalau memang dia sudah memenuhi standar, dan reakreditasi ini adalah bagaimana kita secara kontinus menerapkan selalu budaya mutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Lanjut. Nah, untuk kewajiban pemerintah pusat dan daerah, ya ada beberapa, adalah memang kami mendukung, motivasi dan mendorong serta memperlancar akreditasi yang jelas untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan yang akan kita berikan nantinya. Lanjut. Nah, hubungan timbal balik pencegahan dan pengendalian infeksi dengan mutu dan keselamatan pasien. Jadi secara keseluruhan, mutu pelayanan itu tidak hanya menyangkut pengendalian infeksi. Dia adalah bagian kecil dari lingkaran, ada bagian dari mutu tersebut, dan ada juga bagian dari keselamatan pasien. Artinya, PPI ini kalau tidak ada, jelas akan mengurangi keselamatan pasien dan juga akan mengurangi mutu pelayanan yang kita berikan. Karena sebenarnya PPI ini menjadi performa dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan di FKTP maupun di FKTL. Kelihatan jika memang beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh pelayanan yang kita berikan, jika
nol yang dilaporkan, berarti memang pelayanan program PPI ini berjalan dengan baik, otomatis keselamatan pasien juga terjaga dan mutu pelayanan kesehatan juga meningkat. Lanjut. Nah, ini modul untuk pencegahan di FKTP ya, selama ini masih beberapa tahun ini selalu rumah sakit. Sekarang untuk FKTP kita lihat ada beberapa ini, ada modul, ada beberapa bab ya, kita bab 2, baru bab 3, kemudian ada penerapan, kemudian ada infeksi, kejadian luar biasa, dan manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Ini memang khusus dibuatkan untuk FKTP, dan selama ini yang di tengah hanya rumah sakit, jadi FKTP kita mulai kembangkan kembali, kenalkan kembali program ini, karena pada prinsipnya setiap vaskes itu pasti akan ada risiko pelayanan yang kita berikan untuk masyarakat. Nah, ini ada kewaspadaan evaluasi, pencegahan PPI dengan bundle size, nah ini paling sering, apalagi yang rawat inap. Kemudian pendidikan dan pelatihan PPI, penggunaan antibiotika yang bijak, ini juga sering terjadi di puskesmas, sedikit-sedikit menggunakan antibiotika yang harusnya tidak diberikan ya. Kemudian surveillance jika terjadi HIS ini ya, infeksi yang disebabkan oleh pelayanan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, memastikan masalah, audit, dan bagaimana upaya penyelesaian masalah tersebut sehingga ke depan tidak terjadi kasus, misalnya memang ada kasus HIS, sehingga ke depan tidak terjadi lagi masalah HIS ini di vaskes tersebut. Lanjut. Nah, untuk pengorganisasian mutu sendiri di puskesmas, kepala fasilitas kesehatan, kemudian di bawahnya ada PJ, ketua mutu secara keseluruhan mutu pelayanan yang ada di FKTP, kemudian nanti dari tim mutu ini akan ada koordinator manajemen risiko, koordinator keselamatan pasien, koordinator PPI, koordinator K3, dan koordinator admin UKM dan UKT. Kalau memenuhi syarat, boleh masing-masing satu orang dipegang koordinatornya. Tetapi jika kekurangan sumber daya manusia, tidak masalah juga beberapa dari petugas ini merangkap menjadi koordinator. Yang penting mereka masih dalam satu tim mutu yang diketuai oleh ketua mutu yang ada di puskesmas. Lanjut. Nah, ini untuk penerapan PPI di FKTP ya, sesuai standar yang ada dalam gedung dan luar gedung. Bedanya dengan rumah sakit, kalau rumah sakit full berada di dalam gedung, tetapi untuk puskesmas ada di dalam gedung dan di luar gedung. Dan penerapan ini di PPI di FKTP dituangkan nantinya dalam rencana kerja tahunan dan dilaksanakan, kemudian dilakukan juga monitoring dan evaluasi. Setiap FKTP nantinya akan membuat SK tim, struktur organisasi, dan akan ditambahkan PPI pada pedoman atau Renstra FKTP dan membuat pedoman panduan PPI serta membuat SOP setiap pelayanan yang akan dilakukan ya. Nah, ini dibuat, kemudian infeksi untuk mencegah ini kan dituangkan dalam rencana kerja tahunan PPI, tujuannya adalah untuk mencegah dan mengendalikan kejadian PPI, kemudian terutama HIS ya, kemudian infeksi yang bersumber dari masyarakat dan resistensi antimikroba. Dan ini selalu kita lakukan surveillance, kemudian mencegah berkaitan dengan sebenarnya wabah ya, mencegah terjadinya penularan yang secara cepat ya. Memang harus program PPI ini berjalan dengan baik ya. Kemudian melakukan deteksi dini dan mencegah KLB, kemudian melakukan audit jika terjadi kasus akibat PPI ini, dalam program PPI ini mungkin HIS atau infeksi yang bersumber atau resistensi mikroba, dan kita coba lakukan IKRA dan akhirnya bisa kita penyebab dari kasus tersebut, dan ke depan tidak kita bisa lebih antisipasi kembali sehingga tidak terjadi hal yang sama. Ya. Lanjut. Standar PPI dalam revisi akreditasi puskesmas ya, tadinya memang tidak ada ini. Di tahun-tahun sebelum pandemi ini tidak ada. Itu adalah regulasi bagaimana ya, terutama komprehensif untuk mencegah dan minimalkan risiko terjadinya infeksi. Terutama sebenarnya yang paling sering jarang lagi kita lakukan setelah survei akreditasi adalah cuci tangan. Banyak sekali pengalaman. Baru bulan lalu survei akreditasi, ketika datang suruh cuci tangan lupa lagi. Artinya kan kita tidak pernah lakukan setiap hari.
karena urut-urutan itu, cuci tangan itu ketika ditanyakan belum melewat 1 bulan, sudah lupa lagi, ya. Artinya kalau kita rutin melakukan itu dengan prinsip dasar cuci tangan saja, baik melalui air mengalir maupun antiseptik, pasti tidak akan menimbulkan kejadian-kejadian infeksi dari pelayanan yang kita berikan ke masyarakat. Jadi itu diinikan kembali, cuci tangan ini diinikan kembali. Kadang juga pernah beberapa petugas menanyakan ke kami kan misalnya ada di kartu, kenapa juga kita harus cuci tangan? Nah, kalian masuk dalam lingkungan infeksi. Pesantren itu kan lingkungan infeksi. Nah, ketika akan masuk dan ketika akan pulang juga tetap harus cuci tangan. Artinya minimal dalam sehari yang berhadapan maupun tidak berhadapan dengan pasien itu minimal 2 kali sehari sudah melaksanakan tata laksana cuci tangan yang benar. Jadi tidak mungkin ada lagi ketakutan ketika survei datang nanti ditanya cuci tangan apa ininya apa urutannya, ketakutan kembali, yaitu hal-hal ini harus kita dari sekarang kita coba perbarui lagi dan dilaksanakan kembali di puskesmas. Lanjut. Untuk ruang lingkup dan tantangan penerapan ini karena ini baru ya, ruang lingkup penerapan PPI mencakup untuk semua pelayanan UKP dan UKM. Bedanya dengan rumah sakit. Ya. Rumah sakit memang full untuk pelayanan kesehatan perorangan di dalam dan maupun di luar fasilitas kesehatan. Tentang pelayanan di luar fasilitas kesehatan, ya sasaran pada umumnya orang sehat sehingga aspek keselamatan sering terabaikan. Jadi kita berpikir kita sehat, mereka sehat. Padahal kita tidak tahu ketika kita akan melakukan pelayanan mungkin ada hal-hal yang bisa menyebabkan terinfeksinya masyarakat sehat ini karena akibat kelalaian dari petugas ya. Jadi sampaikan ketika masuk pasienkes, keluar pasienkes cuci tangan karena itu menjaga diri kita dan juga masyarakat yang akan kita berikan pelayanan. Nah, tempat pelayanan juga terdesain untuk pelayanan kesehatan. Banyak puskesmas memang tidak memadai untuk pelayanan program PPI ini supaya menghindari dari price yang mungkin ditimbulkan dari pelayanan kita. Keterbatasan alat, obat, dan sumber daya kesehatan lainnya termasuk tenaga kesehatan. Lanjut. Nah, ini penerapan PPI pada pelayanan kesehatan di FKTP ya. Di dalam fasilitas semuanya ya, ini pendaftaran semuanya. Artinya semua. Nanti kita tidak berpikir hanya yang berdekatan dengan pasien saja yang di poli atau di UGD atau di ruang bersalin yang melaksanakan ini, tapi semuanya. Ya. Semuanya harus tahu. Jadi begitu pulang dari pelatihan ini, Bapak Ibu yang dilatih saat ini, mohon langsung mensosialisasikan ke seluruh petugas yang ada di puskesmasnya masing-masing. Laporkan ke kepala puskesmas dan langsung dibuatkan kegiatan untuk sosialisasi terkait PPI ini. Dan itu tercatat, terekam, terdokumentasi sehingga memang kita sudah pernah melakukan itu dan kemudian mungkin setiap 1 minggu dalam 1 kali kita cuci tangan bersama, begitu mengingatkan. Tapi sebenarnya kalaupun tidak dengan seperti itu, ketika masuk kantor dan ketika masuk ke puskesmas, datang ke puskesmas kemudian pulang juga, itu juga kita menjaga sebenarnya bagaimana diri kita bersih karena kita akan bertemu dengan keluarga ketika pulang dari puskesmas. Meskipun puskesmas tidak seperti rumah sakit, tapi ada baiknya kita mencegah daripada kita nanti menyesal karena selama ini menganggap ini hal yang tidak penting untuk kita lakukan ya. Kemudian di luar fasilitas pelayanan kesehatan ya pastilah di UKBM itu ya, kegiatan penjaringan, kemudian kunjungan sasaran ke rumah, vaksinasi, distribusi ya, semua kegiatan yang dilakukan itu wajib kita juga melakukan penerapan program PPI ini. Lanjut. Nah, indikator kinerja PPI di FKTP, infeksi saluran kencing biasanya kalau misalnya pada puskesmas rawat inap termasuk yang ada salinan ya, sampai kita tidak menjaga nanti kita ketika kita mengeluarkan murid ketika ibu yang akan melahirkan itu juga harus kita jaga. Kemudian plebitis ini juga pada rawat inap ya, biasanya petugas-petugas ini kenyataan di lapangan
SOP-nya ketika melakukan IVFD itu, melakukan tindakan IVFD harus menggunakan sarung tangan, tetapi kadang-kadang di lapangan alasan mereka licin, tidak fasih untuk melakukan penyuntikan ke vena tersebut ketika menggunakan sarung tangan. Nah, tapi itu harus kita biasakan. Yang benar adalah memang harus menggunakan sarung tangan karena itu mencegah terjadinya infeksi nantinya pada diabetes ini pada pasien yang kita layani. Untuk infeksi daerah operasi mungkin kalau di rawat UGD ya jalan mungkin heptin atau apa itu juga harus memperhatikan PPI, jangan sampai nanti sebenarnya lukanya kecil tapi karena pekerjaan kita yang steril akhirnya menimbulkan infeksi daerah-daerah yang kita sudah lakukan hekting. Kemudian ya ini biasanya di kondisi juga kita perhatikan mungkin alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pelayanan gigi. Dan sering terjadi adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI ini juga sering terjadi. Baru-baru juga terjadi di Kota Kendari. Mudah-mudahan ini tidak sering terjadi lagi ya karena kita menerapkan PPI ini di FKTP. Lanjut. Nah, dari apa yang kebijakan tentang PPI ini bahwa memang transformasi pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai akselerasi capaian PJMN 2020-2024 dan untuk akreditasi merupakan bagian dari transformasi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan akreditasi dan cakupan pasien kesehatan akreditasi. Keterlibatan pemangku kepentingan untuk mensukseskan transformasi akreditasi dan pelaksanaan program PPI ini menjadi penting dalam upaya mewujudkan mutu pelayanan dan untuk keselamatan pasien. Baik, lanjut ya. Jadi itu intinya dari PPI ini karena memang selama ini yang lebih banyak digaungkan adalah di rumah sakit, tetapi mulai tahun ini dan tahun berikutnya karena kita menunggu juga seluruh instrumen yang terbaru untuk akreditasi ini ada poin khusus untuk program PPI ini tidak seperti sebelumnya, memang tidak secara tercantum dalam instrumen akreditasi, tapi instrumen kedepannya untuk akreditasi FKTP memunculkan terkait program PPI ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.